Ini loh Bapak sebagai narasumber kami untuk nanti ke depannya Pak. Oh gitu, iya. Ya, pertama terima kasih sekali ya. Ini Mas-mas sama Mbak-mbak sudah pada berkenan datang ke tempat saya ya. Ya perkenalkan, saya Karyanto ya. Nah, untuk kelompok Tani Sumber Makmur ini itu beranggotakan berapa orang Pak? Oh iya, kita punya anggota 19 orang karena dulunya 20, terus sekarang ada yang meninggal, jadi tinggal 19 orang. Sepanjang kita berorganisasi ya sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Namun kemudian untuk intern kita itu kan kita sudah berbadan hukum juga ya, karena selama ini kelompok tani itu setiap kali mau mendapatkan bantuan atau bermitra dengan pemerintah itu disyaratkan salah satunya harus berbadan hukum. Jadi makanya dari tahun 2019 atau 2000 berapa itu kita sudah berbadan hukum dan kita anggotanya 19 orang. Terus kemudian untuk menjadi anggota kelompok tani itu juga memang ada syaratnya, yaitu sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada menyetor simpanan pokok sebagai bukti sebagai anggota, dan kemudian ada simpanan sukarela, dalam arti ya semacam iuran per bulan, tapi itu kita tarik selama 6 bulan sekali. Jadi kan kita periodik setiap kali panen gitu, nanti ada iurannya. Karena sempat dijelaskan bahwa di Segoro Pasar sendiri kan ada 3 kelompok tani ya Pak ya? Yang pertama kan kelompok tani Sri Rezeki. Nah itu kelompok tani Sri Rezeki itu yang tadinya itu anggotanya seluruh warga desa Segoro Pasar atau bagaimana Pak? Sehingga bisa dipecah menjadi 3 kelompok tani. Iya, jadi memang kebetulan saya kan dulunya merantau ya, jadi kembali ke Segoro Pasar ini tahun 2005, dan pada saat saya kembali ke sini waktu itu kelompok tani baru 1, baru Sri Rezeki, karena pada saat itu organisasi juga belum dituntut istilahnya belum seperti sekarang, belum berbadan hukum, keanggotaannya juga tidak jelas, yang penting ada namanya gitu aja, ada SK dari kepala desa, ada kelompok taninya, tapi intern organisasinya itu ya tidak tertib lah, tidak tertib administrasi. Akhirnya saya melihat kok sistem organisasi seperti ini ya, kita nggak puas. Saya selaku pendatang gitu, tetapi melihat kondisi seperti itu saya kan nggak puas lah, saya nggak jadi anggota. Akhirnya saya matur sama Pak Lurahnya, kalau seandainya boleh dibentuk kelompok tani yang baru, saya bersedia menjadi pengurus, tapi dengan catatan saya ingin membentuk organisasi yang ada aturannya gitulah gitu ya. Terus kemudian terbentuklah Sumber Makmur di RW 1. Kalau Sri Rezeki dulu posisinya di RW 2. Terus kemudian dalam perkembangannya sesuai kebutuhan masyarakat RW 2 kepingin lagi membentuk kelompok tani, akhirnya dibentuk lagi Maju Makmur gitu. Nah, pada saat ini kemungkinan untuk Sri Rezeki sudah berbadan hukum, kita Sumber Makmur sudah, tapi kalau untuk Maju Makmur kelihatannya belum gitu. Kalau mau yang mengurus berbadan hukum itu apa aja sih Pak yang persyaratannya? Iya, pengalaman saya selama ini kan untuk mengurus agar bisa berbadan hukum itu anggota minimal kalau nggak salah 15 orang gitu ya. Terus ada itu tadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, walaupun nanti di notaris kan juga disusun lagi. Akte notarisnya kan ada anggaran dasarnya, tapi harus didapatkan di anggaran rumah tangga. Kita harus ada sistem administrasi, yaitu ada simpanan pokok, ada iuran wajib, itu kan sumber dana organisasi kan dari situ. Ya, jadi kalau nggak ada simpanan pokok maupun simpanan wajib, nggak jelas kan kita mau beroperasi juga, nggak punya dana, nggak bisa bekerja ya gitu ya. Jadi gitu. Kalau untuk mengendalikan misalkan
hanya sumber pendanaan dari desa, sepertinya untuk organisasi kelompok tani itu hampir tidak pernah terdanai. BPL maupun Dinas Pertanian Kecamatan itu selalu mendampingi kita mulai dari musim tanam sampai dengan nanti musim panen, itu selalu ada komunikasi dan kita juga selalu didampingi. Pengamatan hama juga rutin setiap periodik begitu. Ada pengamat hama yang datang, nanti misalkan kok ada intensitas hama yang di atas toleransi, itu ada bantuan obat-obatan, ada pengendalian hama terpadu beredar gitu ya. Pak, kalau di sini tuh hasil taninya apa aja sih? Ya, kalau di Pasar itu mayoritas kita kan pertanian padi gitu. Jadi ada nanti kalau musim kemarau atau MT3 ada yang kacang hijau, ada juga yang variasi jagung, tapi kalau untuk jagung intensitnya sedikit, tapi yang banyak padi. Kalau hama sendiri Pak, kalau di Sepuro Pasar ini untuk hama tanaman padi itu rata-rata apa Pak? Apakah dari warang atau tikus atau mungkin belalang? Ya, selama ini yang selalu terjadi malah justru di akhir masa panen itu orang. Di saat-saat seperti ini nih ya, pada saat tanaman malai sudah mau keluar, ada serangan hama orang. Ini kita juga harus waspada ini akhir-akhir seperti ini. Kalau untuk di awal-awal musim tanam ya umum keong juga ada, tapi keong itu secara mandiri bisa ditanggulangi lah, disemprot atau mungkin diobatin secara mandiri. Terus ada juga caranya diambilin untuk pakan ternak dan sebagainya. Jadi kan itu masyarakat bisa mengantisipasi. Masa kepemimpinannya ini kan memprioritaskan pertanian. Kita mengharapkan pertanian itu bisa berhasil menopang ketahanan pangan untuk Indonesia, karena masa dulu pernah swasembada pangan, sekarang kok tidak. Nah, gitu kendalanya barangkali ya masih banyak faktor. Kita mengharapkan nanti itu bisa kembali lagi sebagai produksi dalam negeri itu cukup untuk kebutuhan dalam negeri, terus petani bisa sejahtera, terus utamanya ini harga padi, harga nilai jual itu ya stabil, petani tidak dirugikan sekali lah gitu. Terus pengetahuan, keterampilan maupun istilahnya itu petani itu juga harus ditingkatkan, karena biar bagaimanapun juga petani walaupun kondisinya di desa kan merupakan tulang punggung. Ya, kalau nggak ada petani, kita negara sebesar ini sumber makanannya impor terus ya. Kalau harapannya Bapak ini yang terhadap generasi muda yang mungkin mereka itu kurang berminat ya Pak ya, atau minat atau kesadaran terhadap lahan pertanian itu kurang, gimana Pak? Iya, yaitu untuk untuk mengatasi minat generasi muda yang saat ini kelihatannya kurang minat dengan pertanian, ya itu tadi dengan sistem memajukan teknologi pertanian dengan Alsinta, dengan sistem pertanian yang modern, mungkin nanti yaitu tadilah dengan teknologi. Contohnya seperti ini kan saya mendapatkan informasi juga dari Pak Jaim, karena kita juga mau diajak bermitra dengan Bulog. Itu nanti suatu saat kalau memang itu bisa berhasil, suatu saat itu misalkan kelompok tani maju dan mampu, cara menyemprot hama mau pakai drone kan, nah itu kedepannya bisa saja dengan generasi sekarang yang melek teknologi, yang melek teknologi, dilatih dengan sistem pertanian seperti itu, pengendalian hama dengan sistem drone, nanti memanen padi dengan tracer yang canggih dan sebagainya, pengolahan gabah supaya tidak rusak pada saat musim panen dengan dryer dan seterusnya.